Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, Kak Anita berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sekarang Kak Anita mau lihat mana sukacitanya. Ayo, semuanya tertawa, ayo. Nah, begitu baru anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Ayo, sekarang kita mulai dengan ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Semuanya semangat, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Dengan pujian KASIH. Tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami bersukacita Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Tuhan
Salam anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Saya berdoa dan berharap kamu dalam keadaan yang baik ya, bersama papa dan mama, adik ataupun kakak, oma dan opa ya. Ya, tadi sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Anita. Sekarang tiba saatnya mau mendengar cerita firman Tuhan ya. Bagaimana, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ayo, sebelumnya kita berdoa dulu. Matanya ditutup dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah kami memuji Tuhan, maka sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan berkati supaya kami mengerti firman-Mu. Dan dengan demikian kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah makan buah? Pernah ya? Ayo coba diingat, buah apa yang pernah kamu makan? Ayo, apa? Jeruk, apalagi? Apel, apalagi? Mangga, dan lain-lain ya. Ya. Nah, hari ini saya mau ceritakan firman Tuhan. Coba kamu lihat ya. Di sini. Coba. Ini bentuknya bentuk apa ya? Coba diperhatikan. Ya. Ayo, bentuknya bentuk apa ini? Coba disebut. Apa ini? Buah. Apa? Buah. Ya. Ini bentuknya bentuk buah ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini ya, judulnya adalah, ya, mau tahu ya judulnya ya? Ayo coba lihat di sini. Ini dia. Ayo coba dibaca. Judulnya apa? Coba lihat. Buah roh. Ya, buah roh. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dengan judul buah roh. Apa sih maksudnya buah roh itu? Nah, anak-anak, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Mengerti ya? Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Nah, kalau hari ini cerita tentang buah roh itu maksudnya, ya, ketika Roh Kudus itu ada di hati kita, maka Roh Kudus itu yang memimpin kita, menolong kita. Dengan demikian, dalam hidup kita ini, kita bisa menghasilkan, ya, hal-hal yang indah. Ya, hidup kita menjadi indah karena Roh Kudus menolong kita, memimpin hidup kita ini. Nah, sekarang kita mau lihat buah roh itu apa saja ya? Kamu pernah dengar atau tidak? Mungkin yang di sekolah pernah dengar ya. Di sekolah minggu juga dulu pernah diceritakan. Kira-kira buah roh itu apa saja ya? Nah, mari kita lihat yang pertama. Coba lihat. Mau tahu ya? Ayo mari kita buka. Ini yang pertama. Ya, apa ya kira-kira ya? Nah, anak-anak, buah roh yang pertama adalah ini. Kasih. Apa? Kasih. Jadi Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Dia memimpin kita, ya, menolong kita supaya dalam hati kita ini, dalam hidup kita ini, kita mempunyai kasih. Ya, maksudnya itu kita mengasihi Tuhan, ya, kita cinta kepada Tuhan Yesus, juga kita mengasihi kepada sesama. Makanya kan ada nyanyian, ku mau cinta Yesus selamanya. Pernah dengar ya? Ya, Roh Kudus tolong kita supaya kita cinta Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus kan? Kan Tuhan Yesus pernah ditanya orang, hukum yang mana yang paling utama kan? Di antara semua hukum Tuhan, Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu,
dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Roh Kudus pimpin kita supaya kita ini mengasihi. Ya, karena biasanya manusia itu egois. Egois atau tidak? Egois itu maksudnya mementingkan diri sendiri, tidak mengasihi, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Tapi Roh Kudus itu pimpin kita supaya kita mengasihi. Ya, nah terus yang berikut, yang kedua, coba kita lihat ya. Kita buka untuk kita lihat. Nah ini, yang kedua adalah coba dibaca, sukacita. Ya, buah roh yang berikut, ya aspek yang berikut adalah sukacita. Sukacita dengan kata lain gembira. Ya, hati kita gembira karena apa? Karena Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Ya, jadi karena Tuhan ada dalam hati kita, maka Roh Kudus pimpin kita, dengan demikian kita bisa bersukacita. Jadi dalam hidup kita ini, walaupun kita hadapi keadaan yang sulit, ya hati kita tetap gembira, tetap sukacita, karena kita punya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Jadi walaupun ada yang kesulitan atau apa-apa, kita tidak sendiri loh ya, kita ditolong Tuhan. Makanya kita selalu bisa bersukacita. Ya, ya kan? Ada lagu sekolah minggu yang kamu nyanyikan kan? Ya, Yesus di dalam rumahku, ya kan? Senang-senanglah. Ya, kita punya Yesus di rumah, di hati kita ya, hati kita senang. Ya, kemudian yang berikut, mari kita lihat. Ya, yang berikutnya dikatakan apa ini? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera maksudnya ketenangan ya di dalam hati, ya, yang berasal dari Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban ya, sudah mati di kayu salib untuk bisa menanggung hukuman dosa kita. Dengan demikian kita tidak lagi akan dihukum ya, tidak takut lagi akan hukuman Tuhan ya, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Maka hati kita tenang. Ya, di sini dikatakan damai sejahtera. Maka dalam hidup kita ini, ya, kita mempunyai ketenangan di hati karena hubungan kita dengan Tuhan, ya, sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus ya. Ya, memiliki damai sejahtera ini juga memimpin kita, menolong kita untuk hidup berdamai dengan orang lain. Kalau orang lain mengecewakan kita mau berdamai ya. Terus yang berikut, mari kita lihat, dibuka ya. Yang berikut. Nah, apa ini ya? Coba lihat, ayo dibaca. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang 4. Kesabaran. Ya, sabar, kesabaran. Ya, kesabaran itu maksudnya adalah anak-anak, kita mengalami hati yang puas walaupun sedang dalam kesulitan. Sabar, tidak cepat untuk putus asa, tidak cepat untuk marah, tidak cepat untuk merasa kecewa. Ya, itu namanya sabar. Kadang-kadang misalkan ada orang yang mengecewakan kita, memancing kita untuk marah, misalnya begitu ya, kita tetap sabar. Gimana? Mau bersabar? Nah, itulah buah roh ya, bersabar, kesabaran ya. Terus yang berikut, mari kita lihat. Saya buka yang selanjutnya. Ya, ini, ayo dibaca, apa ini? Kemurahan. Ya, kemurahan itu maksudnya adalah, ya, di dalam hidup kita ini, kita mau memperlakukan orang lain seperti yang kita ingin orang lain perlakukan pada kita. Ya, mempunyai hati yang berkemurahan itu maksudnya adalah, misalnya ya, kita ini mau tersenyum dengan orang lain. Ya, menemui orang lain, mau menyapa. Ya, ada teman kita yang mempunyai masalah, kita kasih semangat. Ada teman kita yang sedang sedih, kita hibur hatinya. Ada teman kita yang misalnya ikut lomba, kita kasih semangat ya.
kemurahan. Ya, mau peduli, memperhatikan mereka yang lemah atau tidak mampu atau kesulitan. Itu kemurahan. Ya, kita lihat lagi selanjutnya. Setelah kemurahan itu adalah, kita lihat di sini, yaitu apa ini? Kebaikan. Ya, kebaikan itu maksudnya kita ini mau berbagi dengan orang lain. Misalnya ada teman kita yang kesulitan, ya, kita mau berbagi. Ada teman kita, ada orang yang misalnya tidak punya makanan, ada pengemis yang datang ke rumah kita, dia kesulitan, kita menolong. Itu namanya berbagi. Nah, kita berbagi karena apa, anak-anak? Karena terlebih dahulu kita sudah terima berkat dari Tuhan. Ya, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita berbagi pada yang lain. Ya, termasuk kita berbagi tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus yang kita terima, ya. Beritakan kabar baik, bagian daripada kebaikan pada orang lain. Begitu, ya. Nah, terus yang berikut, mari kita lihat. Apalagi ini? Coba dibaca. Setelah kebaikan apa? Kesetiaan. Ya, setia itu maksudnya patuh, taat. Ya, kalau kita berjanji dengan teman atau dengan seseorang, kita jangan lupa untuk tepati. Itu namanya setia atau kesetiaan. Saya kasih contoh, ya. Misalnya waktu kamu di rumah, ya kan? Misalnya kamu mau main, ya. Terus janjian dengan Mama, saya nanti main sampai jam 9. Setelah itu saya mau belajar. Nah, itu harus ditepati. Ya, jangan sampai janjian dengan Mama jam 9, molor sampai jam 10 belum berhenti. Tidak boleh. Nanti kita nggak dipercaya. Karena kesetiaan ini juga maksudnya adalah dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kalau omong sesuatu harus ditepati, ya kan? Misalnya kalau mau tidur kan harus berdoa dulu, mau makan harus berdoa dulu, kan? Setia maksudnya itu diingat, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa. Ya, itu namanya orang setia. Saatnya sekolah minggu, walaupun seperti sekarang online, ya sekolah minggu, itu namanya setia. Nah, terus yang berikut mari kita lihat. Wow, apalagi ini, ya? Kok paling panjang, ya, kalimatnya, ya? Nah, coba dibaca. Apa itu? Kelemah lembutan. Itu buat roh yang berikutnya, ya. Kelemah lembutan maksudnya hatinya itu lembut, mudah untuk diatur, ya, mudah dibentuk, mudah diomongi, dinasihati. Jadi kalau dinasihati mama atau papa, opa atau oma, dinasihati bu guru atau pak guru, dinasihati kakak-kakak di sekolah minggu, didengarkan. Ya, kalau buat salah terus tegur, harus diterima. Seperti di Alkitab kan ada cerita. Ada bapak-bapak namanya Daud, ya. Waktu itu dia buat dosa, ditegur sama Nabi Nathan, dia terima. Dia bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi mempunyai kelemah lembutan maksudnya mau untuk ditegur, ya, diatur, dinasihati, dibimbing demi kebaikan di masa depannya, ya. Nah, terus yang terakhir, apa ya yang terakhir, ya? Ayo kita buka yang terakhir. Nah, ini dia. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Maksudnya apa penguasaan diri sih? Penguasaan diri dengan kata lain itu pengendalian diri. Ya, kita makan ya secukupnya, ya kan? Kita minum ya secukupnya. Kalau kita beli jajan atau beli sesuatu ya secukupnya. Ya, atau kita main PS ya secukupnya. Kita main nanti HP atau di laptop atau di komputer ya secukupnya. Jangan mainan sampai kelamaan, lupa makan, lupa tidur, lupa belajar. Nah, itu namanya tidak menguasai diri. Jadi menguasai diri maksudnya seperti itu, bisa mengendalikan diri. Ya, kalau misalnya kita marah juga harus menguasai diri. Bisa, ya? Mau, ya? Nah, ayo sekarang mari kita lihat
Kira-kira pelajaran mengenai buah roh ini tertulis di mana ya ayatnya ya? Ayo mari kita lihat ya. Nah, di sini dia anak-anak. Ayo, di mana ya? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yuk, sekarang kita baca sama-sama ya. Baca ininya dulu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Buah roh ialah apa anak-anak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, anak-anak, ini sekaligus menjadi ayat hafalan. Ya, ayo coba dihafal, bisa atau tidak? Ayo yang sekolah di SD Elios, yang kelas 2 pasti sudah hafal. Ayo, masih ingat nggak? Jangan-jangan sudah lama libur terus lupa. Ayo coba. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dihafalkan lagi ya. Nanti lain kali kalau ketemu di sekolah minggu atau di sekolah, nanti saya tanya. Nah anak-anak, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita dengar ini bisa menolong kita supaya hidup kita menjadi semakin indah. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar mengenai buah roh. Tolong kami ya Tuhan, supaya melalui hidup kami, orang lain boleh melihat buah roh yang bisa kami hasilkan. Berkati kami semua, berkati gereja kami, berkati Papa dan Mama, kakak ataupun adik, opa dan oma. Lindungi semuanya ya Tuhan. Juga tolong selamatkan, lindungi kami dari bahaya virus corona. Tuhan hilangkanlah virus ini supaya kami bisa kembali sekolah minggu seperti sebelumnya. Berkati juga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Selanjutnya kita akan puji Tuhan bersama dengan Kak Anita. Tuhan berkati. Ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang buah roh. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih sukacita. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami sehingga firman Tuhan yang kami sudah dengar biarlah menjadi kekuatan dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan tuntun sertai. Bahkan kami anak-anak sekolah minggu juga, Tuhan Engkau menolong kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.